Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ayyama diyafatan li'ibadil mu'minin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa syurura. Alhamdulillahil akbar alladzi akbara kulla syai'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi 'allamana kaifa nusalli. Allahu akbar fa naqulu Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim. Wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayyuhan nas ittaqullah wattaqullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna awwala bayti wudi'a lin-nas ila alladhi bi Bakkah mubarak wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat insya-Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat insya-Allah seluruhnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat insya-Allah semua mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah kehadiran kita pada hari ini mampu menambah keberkahan pekerjaan kita, menambah keberkahan umur kita, menambah keberkahan rezeki kita insya-Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah rasanya kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Patutlah rasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatannya. Patutlah rasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekayaannya, kekuatannya, Maha melihat, Maha mendengar, Maha kaya, Maha segala-galanya, yang memiliki kemampuan untuk mengatur pergantian siang dan malam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan seluruh makhluknya, baik makhluk yang besar maupun makhluk Allah yang tersembunyi, terpendam di bawah bumi. Dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, kutu tanah, cacing tanah, ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Rasa-rasanya baru saja kemarin, hari Jumat lalu, kita melaksanakan ibadah salah satu dalam Al-Quran, dalam Islam, ibadah sunnah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sedang melaksanakan salat Idul Adha, saudara-saudara kita muslim hampir 3 juta umat muslim
sedang melakukan rangkaian ibadah haji, melontar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan kita di Indonesia sedang melaksanakan salat Idul Adha. Sehari sebelumnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melaksanakan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan kurang lebih 3 juta umat muslim di Saudi Arabia. Delegasi bangsa Indonesia kurang lebih 221 ribu delegasi bangsa kita yang sedang ukuf di padang Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sementara sedang melakukan ibadah saum hari Kamis yang lalu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah semua yang kita lakukan insya-Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan insya-Allah mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah, menjadikan hidup kita berkah insya-Allah. Apatah lagi saudara-saudaraku yang sedang melaksanakan ibadah kurban tahun ini insya-Allah, kita sama-sama doakan agar ibadah kurban insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski daging darah hewan kurban yang kita kurbankan tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Akan tetapi insya-Allah walaki yanalu taqwa. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ibadah takwa, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insya-Allah jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim insya-Allah kita bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya terwujud ketaatan, kesabaran dan keikhlasan kita melaksanakan ibadah perintah Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepadanya, sebagai wujud rasa kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita berselawat di Masjid Al-Akbar Sorong ini, maka tentu saudara-saudara kita yang sedang berhaji, yang sedang berada di Madinah, mereka berselawat di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan salam di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya kurang lebih 1-2 meter dengan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya-Allah kita tidak berkecil hati. Walaupun kita di Masjid Al-Akbar kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin selawat kita dijabah, didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita dibalas dengan syafaat akbarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski jamaah Jumat jujur mata kita belum pernah bersentuhan langsung dengan matanya Rasulullah. Kita jujur kulit kita belum pernah bersentuhan langsung dengan kulit aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yakin dan percaya insya-Allah Nabi merindukan kita. Kita percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa umat akhir zaman meski tidak pernah bersentuhan mata dengan saya, kulit asliku dengan kulit umatku belum pernah bergesekan langsung, tapi Nabi SAW insya-Allah rindu dan mencari-cari siapa umat akhir zaman yang bersyahadat hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka yakin tiada Tuhan selain Allah yang pantas aku sembah, dan mereka pun semuanya yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya rasa kerinduan Nabi ini insyaallah klop, kita bisa raih dan kita bisa bersama dengan Nabi, perbanyak selawatmu kepada Rasulullah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban bin Munabah begitu dekat dengan Nabi, jamaah sekalian, begitu sayang dengan Rasulullah SAW. Jangankan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sehari saja Thauban bin Munabah tidak melihat wajah Rasulullah SAW. Thauban merasa gundah gulana, cemas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehari saja, Pak. Dan ini dikisahkan jamaah sekalian, Thauban bin Munabah sahabat dekat Rasulullah SAW. Suatu ketika Thauban bin Munabah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Berbulan-bulan Rasulullah pergi meninggalkan Thauban bin Munabah. Lalu ketika Nabi, Thauban ini sosok pemuda yang gagah, tampan, gemuk, tinggi besar badannya, Pak. Tapi karena berbulan-bulan ditinggal oleh Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah kembali pulang menemui Thauban bin Munabah,
Thawban bin Munabah yang tadinya memiliki wajah gagah tampan, tiba-tiba pucat pasih, kurus, laksana tidak pernah makan, seolah-olah kelihatannya, Pak. Nabi kaget dan menegur Thawban bin Munabah, wahai sahabatku Thawban bin Munabah, apa gerangan yang menimpa dirimu wahai sahabatku? Kenapa kau kurus? Kemarin-kemarin kau gagah, mukamu tanpa sekarang pucat pasih wahai Thawban bin Munabah. Kata Thawban bin Munabah, ya Rasulullah SAW, kami tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan sehari, jangankan berbulan-bulan ya Rasulullah, 6 bulan kau tinggalkan saya. Apalagi sehari tidak melihat wajahmu Nabi ya Rasulullah, aku sedih dan gundah gulana ya Rasulullah. Bahkan Thawban bin Munabah dalam kisah tersebut jemaah sekalian berkecil hati, gundah gulana. Dia katakan, meski ya Rasulullah saya masuk surga bersamamu ya Rasulullah, belum tentu ya Rasulullah tingkatan syurgamu dengan syurgaku sama wahai Rasulullah. Belum tentu ya Rasulullah. Engkau seorang Nabi, Rasul, maksum, al-bashar la kal-bashar, manusia biasa tapi bukan manusia biasa. Tidak mungkin kedudukan syurga saya dengan syurgamu sama wahai Rasulullah. Maka Thawban bin Munabah tetap gundah gulana. Artinya jamaah sekalian, sebesar cinta Thawban bin Munabah kepada baginda Rasulullah SAW. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. So insyaallah kita umat Muhammad insyaallah wabil khusus yang sedang melakukan ibadah kurban pada tahun ini, insyaallah terbukti dan teruji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dan teruji keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai pun saudaraku yang lain yang belum sempat, insya-Allah berniatlah, bercita-citalah, berpikirlah insya-Allah dalam hidupku kami akan melaksanakan ibadah kurban sebelum kami wafat di muka bumi ini insya-Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah ujian berat. Sekiranya hari ini Pak, ujian ini menimpa kepada diri kita, saya yakin dan percaya tak satu pun di antara kita yang sanggup untuk menerima ujian ini. Berat jamaah sekalian. Satu pun di antara kita yang bisa dan mampu sanggup melakukan perintah Allah, yakni memerintahkan kepada kita untuk kita sembeli putra anak semata wayang kita. Anak satu-satu kita disembeli, dikurbankan di hari raya Idul Adha. Berat jamaah sekalian. Lalu pertanyaan yang mendasar, apa yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu yakin, begitu berani, tega bala, ingin benar-benar menyembelih putra satu-satunya? Tentu didasari dengan ketaatan kepada Allah. Tentu didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Tentu didasari dengan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini jamaah sekalian, kita melaksanakan salat Jumat ini perintah Allah. Kalau tidak didasari dengan ketaatan, sulit kita melaksanakan salat Jumat. Pekerjaan di luar sana masih banyak yang menjanjikan, yang bisa mendapatkan pemasukan yang besar kalau kita tinggalkan pekerjaan. Tapi hal itu kita tidak lakukan wahai jamaah sekalian dirahmati Allah. Kenapa? Didasari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita rela kita tinggalkan. Apapun kita ikhlas untuk berhenti sejenak bekerja. Karena didasari dengan ketaatan kepada Allah. Itu yang mendasari Nabi Allah Ibrahim. Sehingga Ibrahim benar-benar ingin menyembelih putra satu-satunya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya tidak sulit yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, berjanjilah pada diri kita sendiri insyaAllah. Jangan sampai tahun ini ada yang sempat terbersit dalam hatinya, sekiranya kami berkurban, omset saya berkurang. Sekiranya saya berkurban, bisa kami bangkrut. Sekiranya kami berkurban, bisa kami mati kelaparan satu keluarga kalau kami berkurban tahun ini. Demi Allah, bertaubatlah jamaah sekalian. Bertaubatlah yang dirahmati Allah. Jika memang ada terbersit dalam hati kita seperti itu insyaAllah. Moga-moga tidak ada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbersit dalam hati kita bahwa ketika saya berkurban akan menurun dan berkurang omsetku, bangkrut usahaku, miskin dalam kehidupanku. Na'udzubillahi min dzalik. Bertobat kepada Allah Subhanahu. Karena ini hanya ujian sebenarnya Pak. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin putra
satu-satunya akan disembelih. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyuruh Ibrahim benar-benar terjadi penyembelihan, enggak mungkin. Pasti orang di luar sana menilai kita bahwa umat Islam itu jahat. Ajaran Islam itu terlalu parah, merugikan, menyengsarakan, menyedihkan. Sekiranya terjadi benar-benar. Tapi tidak terjadi jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita? Nyata-nyata ada orang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, murka ke Allah kepadanya, diasapkan secara spontan, tidak jemaah sekalian. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nyata-nyata tidak salat, tapi ketika dia mencari dia dapat. Padahal dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ke pasar menawarkan dagangannya, laku dagangannya, padahal tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah, tidak akan mungkin Allah Subhanahu memerintahkan suatu perintah yang bisa menyengsarakan dan merugikan hambanya, termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang menimpa diri Ismail Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu, ini ujian saja, Pak. Diuji Ibrahim alaihissalam sama dengan kita. Kalau Nabi Allah Ibrahim ujiannya anaknya, tapi ujian kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian kita harta kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih kita berada dalam suasana bulan Zulhijjah, Pak, insyaallah. Yang insyaallah di tahun ini memang di bulan ini, bulan Zulhijjah ini ada memang 3 hal, suatu peristiwa yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Salat Idul Adha, ibadah kurban, dan ukuf di padang Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan sekali lagi yang berkurban tahun ini, insyaallah percayalah, la yanalallahu luhumuha. Sungguhnya Allah Subhanahu tidak berharap daging dan darah ibadah kurbanmu, walakin yanalu taqwa. Akan tetapi Allah menilai nilai ketakwaan kita di hadapan Allah. Yang kedua, insyaallah bagi saudara kita yang sedang berhaji, yang sudah melakukan wukuf di padang Arafah, 221.000 delegasi Indonesia sudah berhaji hari ini. Semoga semuanya haji mabrur insyaallah. Tidak ada balasannya, hanya syurga Allah. Tapi ingat, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah tidak menilai pakaian haji yang kau pakai turun ke Indonesia. Allah tidak menilai hotel berbintang berapa yang kau tempati di Mekah. Tetapi Allah menilai sejauh mana kita mampu mempertahankan kemabruran haji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinilai oleh Allah. Sejauh mana kita mampu mempertahankan kemabruran ibadah haji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke Indonesia membawa nuansa baru, keimanan yang baru, insyaallah kita saling merangkul, toleransi kepada sesama umat manusia, saling menghormati, saling menjaga, insyaallah. Kita beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah singkat ini insyaallah saya akan menyampaikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makna beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bahwa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci keberkahan dan kesuksesan dalam hidup. Yang kedua, ujian dan cobaan dalam hidup adalah bagian dari proses, dan keimanan yang kuat akan mampu membantu seseorang untuk melaluinya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan yang baik dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syariat ibadah kurban adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan tentunya insyaallah bagi ujian besar bagi kita semua insyaallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah yang sangat singkat yang sempat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Maka semua insyaallah, khususnya kita bangsa Indonesia akan senantiasa tenang, aman negara kita insyaallah. Wabil khusus kota Sorong insyaallah selalu terjaga dari bencana, musibah, malapetaka, pertikaian di antara kita, permusuhan di antara kita, perang saudara yang ketiga. Insyaallah kita selalu bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari musibah-musibah tersebut insyaallah. Ketika wilayah daerah kita insyaallah tenang, maka ibadah kita di hadapan Allah pun ikut tenang insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarkum bi amrin badafi bi nafs wa thanna bi malaikati bi kuthi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال عز من قائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وقرابته وذرياته أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة ولك رضا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا لن تجارة لن تبورا وعملا مقبولا. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا لن تجارة لن تبورا وعملا مقبولا. اللهم ارزقنا أن زيارة المكة المكرمة. اللهم ارزقنا أن زيارة مدينة المنورة. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت وهم إلا فرجت ولا حاجة ولك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.